Om Swastiastu. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya mengenai belajar aksara Bali dasar. Setelah mengenal aksara Anacerke, kita belajar pengangge suara pada aksara Bali. Pengangge berarti penganggo, atau dalam bahasa Indonesia berarti pakaian. Suara sendiri berarti vokal yang terdiri dari A, I, U, E, O, dan E. Dalam hal ini, aksara Bali saya ibaratkan seperti manusia yang memiliki sebutan sesuai dengan pakaiannya, seperti guru dan murid, dokter, polisi, dan lain sebagainya. Yang pertama ada pengangge suara I yang disebut dengan ulu. Letaknya di atas aksara, bentuknya seperti topi bulat. Jadi untuk mengingatnya, ingat saja topi. Misalnya ada aksara da diisi ulu, suaranya menjadi di. Kemudian yang kedua ada pengangge suara e atau pepet. Pepet itu letaknya sama seperti ulu, yaitu di atas aksara. Cara mengingatnya, pepet itu seperti telinga. Misalnya aksara da diisi pepet, maka akan menjadi de. Kemudian yang ketiga ada pengangge suara u, yaitu suku. Suku artinya kaki, jadi letaknya di bawah. Sama seperti ini, suku diletakkan di bawah aksara. Contohnya, aksara da jika diberi suku, maka suaranya menjadi du. Kemudian yang keempat ada pengangge suara e yang disebut dengan taleng. Cara mengingatnya, taleng itu seperti tongkat, letaknya di depan. Jadi taleng diletakkan di depan aksara. Contohnya aksara da di depannya diisi taleng, maka da akan menjadi bersuara d. Kemudian yang terakhir ada pengangge suara o yang disebut dengan taleng tedong. Jadi di depan ada taleng, kemudian diikuti dengan aksara Bali, kemudian diakhiri dengan tedong. Aksara da di depan diisi taleng dan diisi tedong di belakangnya, maka akan menjadi do. Demikianlah pengenalan singkat mengenai pengangge suara. Jadi di sini tidak ada pengangge suara a karena semua aksara sudah memiliki suara a. Anacaraka sampainya sudah memiliki suara a. Kali ini dalam video ini kita bahas lebih dalam mengenai pengangge suara i, yaitu ulu. Kembali diingatkan, bentuknya bulat seperti topi. Topi letaknya di kepala, jadi di atas kepala. Sama halnya seperti ini, ulu yang bersuara i diletakkan di atas aksara. Misalnya aksara h diisi ulu, maka suaranya menjadi i atau hi. Jadi cara menulisnya dari kiri atas ke bawah, kemudian naik membentuk bulatan dan berakhir di kanan. Kali ini kita buat contoh kata Bali. Jadi aksaranya adalah aksara ba, kemudian aksara la yang diisi ulu di atas aksara la. Jadi Bali. Contoh selanjutnya kata jani. Jadi tulis aksara ja dulu, kemudian aksara na. Di atas aksara na diisi ulu biar suaranya menjadi ni. Jani. Kata ibi. Jadi aksara a diisi ulu menjadi i, kemudian diikuti aksara ba diisi ulu menjadi bi. Jadi sudah bacaannya menjadi ibi. Contoh berikutnya kata kaki. Aksara K, kemudian diikuti aksara K lagi,
yang diisi ulu di atasnya. Jadi suaranya kaki. Kemudian ada kata manyi. Jadi tulis aksara ma terlebih dahulu, kemudian diikuti aksara nya yang diisi ulu di atasnya menjadi nyi, manyi. Contoh berikutnya lagi, kata titi. Aksara ta diisi ulu menjadi ti, kemudian tulis lagi aksara ta diisi ulu jadi ti, titi. Kemudian ada kata tali. Aksara ta diikuti aksara la yang diisi ulu di atasnya. Jadi ta dan li, tali. Contoh lagi ada kata gigi. Aksara ga diisi ulu menjadi gi, kemudian tulis lagi aksara ga diisi ulu menjadi gi, gigi. Kemudian contoh lagi ada kata daki. Jadi kata atau aksara pembentuknya adalah aksara da, kemudian diikuti aksara ka yang diisi ulu. Jadilah daki. Baik, demikianlah pengenalan pengangge suara dalam aksara Bali. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.